Qadnya apa? Taukid. Ya, qad nazzala 'alaikum fil kitab, telah ditetapkan, dikuatkan ketentuan di dalam Al-Qur'an. Apa ketentuannya? An idza sami'tum ayatillahi, kalau Anda dengar penceramah, gelarnya apapun, lalu tiba-tiba dia bicara ayat, yukfaru biha. Memalingkan ayat itu. Mengganti maknanya. Wa yustahza'u biha, atau minimal ada yang mengolok-ngolok. Ngolok-ngolok ayat tentang jilbab, ngolok-ngolok ayat tentang tahajud, ngolok-ngolok ayat tentang waris misalnya dan sebagainya, atau mengingkari itu. Ini sudah bukan eranya lagi warisan 2:1. Ini kan kesetaraan gender 1:1. Tanpa tahu ilmu. Ya. Jilbab itu kan cuman budaya, jilbab itu bukan syariat. Maka apapun ya boleh-boleh aja kalau nggak berjilbab. Ketemu tuh. Misal. Atau ngolok-ngolok misalnya, yang tahajud diolok-olok dan sebagainya ke ayat. Apa? Bimbingan Qur'annya indah sekali. Fala taq'udu ma'hum. Jangan dicela. Karena mencela yang sudah tercela itu buang-buang energi. Halo? Tidak usah buang energi kita untuk mencela yang sudah tercela. Enggak dicela pun sudah tercela kok. Gampangnya kata Quran, tinggalin saja. Gak usah disimak. Nanti viewernya turun sendiri, subscribernya hilang, seminarnya kosong. Apa tujuannya? Pelajaran moral. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai dia sadar, oh saya keliru. Karena itu gak ada orang yang mau nyimak saya. Sama kalau ada orang bikin proyek untuk bikin yang aneh-aneh, kalau gak ada yang nyimak juga proyeknya berhenti sendiri. Yang danainnya gak mau danain lagi, proyek gagal nih, gak usah katanya gitu. Nanti yang ininya juga sadar, insaf dia, oh salah ini. Ya, insaf asalnya, insaf, kembali berpikir jernih. Kalau Anda fasilitasi, Anda respon, memang maunya begitu. Kadang-kadang pengennya rame aja, pengen viral. Maka viral lah itu, yang tadinya yang tahu cuma 1-2 jadi menyebar, rame. Nah, kadang-kadang ya begitu. Makanya sekarang seringkali kalau ada sesuatu saya nggak pernah tanggapi, diamin aja. Biarin aja, ntar hilang sendiri. Ya? Ada yang datang sama saya, Ustaz, Buya katanya ini ada orang bikin podcast. Kenapa? Karena Buya itu disebut katanya orang nggak jelas, tiba-tiba dikasih kartu Muhammadiyah, ini orang bukan dari Muhammadiyah, bukan apa dan sebagainya. Nah, saya diam aja, nggak usah dibahas lah itu. Udah, nggak penting. Untuk apa? Ini yang saya ajarkan ya, dari awal sampai dengan sekarang. Itulah yang diajarkan dari nilai-nilai kemuhammadiyahan. Begitu, salah satu nilainya. Nilai terbuka, nilai menghargai, nilai toleransi, nilai kebersamaan, nilai membangun persaudaraan. Kan di Muhammadiyah itu ada tarjih namanya. Tarjih itu membuka semuanya. Lalu disampaikan, ini ada pilihan kuat begini, gini. Anda mau pilih yang mana silahkan. Nanti yang terkuat dari semua kuat, semua kuat. Jadi bukan pendapat ini, enggak. Tarjih itu nih, yang paling kuat menurut Imam Syafi'i begini, yang paling kuat menurut Imam Malik begini, yang paling kuat menurut Imam Hanafi begini, menurut Imam Ahmad begini. Dari yang terkuat begini, Anda mau pilih yang mana? Rumusannya begini. Kalau kunut, nih begini. Saudara kita yang NU pilihnya kunut. Ada yang tidak kunut ya, misalnya yang di Persis misalnya, ya ini pilihnya yang nazilah. Itu disebutkan dalilnya semua. Jadi bukan untuk menjelekkan yang ini yang itu. Nah itulah yang dipelajari itu seperti itu. Kami keluarga gak boleh nyebut-nyebut sih. Dakwah ya dakwah saja gitu. Tapi alhamdulillah ya, adalah gitu. Yang di NU ada, Muhammadiyah apa dan sebagainya. Saya itu masuk dari usia 12-13 tahun dikirim ke Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah. Kartunya masih ada sampai sekarang pelajarnya. 2003 tuh zamannya itu dapat kartu, terus diminta saya di Boston tuh. Diminta untuk bantu di Majelis Tabligh. Saya bilang saya tuh enggak harus perlu jabatan apapun, saya bantu aja apa saja. Karena saya mencintai semuanya. Nah, itulah yang coba kita rangkul. Jadi jangan sampai karena beda ormas saling tidak kenal, tidak begitu. Ya, dengan Muhammadiyah, dengan NU, dengan Persis, dengan Dewan Dakwah dan sebagainya dihidupkan. Nah, kenapa tiba-tiba muncul podcast benturan ini itu dan jadi mufti? Ya, kan jadi aneh-aneh gitu. Nah, itulah yang mesti kita semua sekarang lihat.
Jadi tidak semua konten itu mesti kemudian harus disimak dan sebentar hilang sendiri. Ada pesilat jadi mufti kan, jadi aneh-aneh gitu. Ada yang gak jelas jadi mufti dan sebagainya. Kalau mau ditelusuri kita ketemu. Sekarang ada rame isu nasab, gak usah ikut-ikut. Gak usah ikut-ikut, nanti hilang sendiri. Ya, kita pelajari yang benar yang seperti apa. Itu resikonya tinggi itu. Awas hati-hati. Manidda'a li ghairi abihi. Siapa yang mengklaim yang tidak menyatu kepada bapak atas keturunannya, wa huwa kufrun, itu resikonya bisa kafir. Dan siapa yang membatalkan nasab seseorang yang bukan pada tempatnya, hati-hati juga. Ya, maka dia tidak akan mencium bau surga. Hati-hati. Nah, makanya mesti jernih kita melihat sesuatu. Enggak semua harus dikomeni, jaga tahan komentar dan sebagainya. Jelas sampai sini? Nah, oleh karena itu semoga Allah melimpahkan kebaikan kepada Syekh Hashim, keluarga beliau, kebaikan-kebaikan kita doakan semuanya. Semoga Allah jaga negeri kita ini dalam kebaikan, dalam kemuliaan. Semoga Allah rahmati kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma waffiqna li na'mala ma fahimna bih biridhaka kama tuhibbu wa tarda. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.